Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya. Bapak Ibu yang terkasih, Sang Bhagawa acap kali menyampaikan tentang kelahiran sebagai manusia yang sangat sulit untuk diperoleh. Hal ini bukanlah tanpa alasan. Di dalam kehidupan kita melihat ada 8 miliar penduduk dunia. Tetapi apakah mereka itu memiliki kondisi yang sesuai tidak? Di dalam Anguttara Nikaya 3 bagian 60, Sang Buddha menjelaskan tentang 8 kebebasan dan 10 keberuntungan bagi mereka yang betul-betul memperoleh kebebasan dan keberuntungan. Pertama, sebelum kita berbicara tentang 8 kebebasan ini, kita harus tahu dulu mengidentifikasi makna kebebasan. Kalau kita tidak dapat mengidentifikasi dengan baik makna kebebasan yang kita miliki, maka seseorang itu akan menyia-nyiakan kehidupannya, waktunya, dan tidak diisi dengan kebaikan-kebaikan. Ini seperti layaknya seseorang yang sangat miskin, yang tidak menyadari bahwasannya batu perapian tempat dia masak itu terbuat dari emas, yang membuat dia semakin menderita. Nah, jadi setelah kita mampu untuk mengidentifikasi dengan baik, maka kita bisa meningkatkan makna kebebasan dan keberuntungan yang kita miliki ini dengan baik. Sebenarnya apa sih arti dari kebebasan yang dimaksudkan oleh Sang Buddha di sini? 8 kebebasan yang dimaksudkan oleh Sang Buddha di sini adalah kondisi di mana kita terbebas dari 8 ketidakbebasan yang menghalangi kita untuk mempraktikkan dharma. Ini penting kita simak dengan baik. Ya, sekali lagi saya sebutkan, kebebasan yang dimaksudkan di sini adalah kondisi atau keadaan di mana kita terbebas dari 8 ketidakbebasan yang menghalangi seseorang untuk mempraktikkan dharma. Jadi ketika suatu makhluk berada dalam 8 kondisi ketidakbebasan ini, maka akan tidak mungkin dan akan sangat sulit sekali untuk bisa mempraktikkan dharma. Nah, apa saja 8 kebebasan ini? Kita akan bincangkan secara bertahap tentang hal ini. Pertama adalah ketika suatu makhluk terlahir di neraka dengan segala penderitaan karena kepanasan, kedinginan yang sangat ekstrim sekali. Penuh dengan penderitaan yang sangat menyakitkan. Kalau kita baca di kitab suci, bagaimana mengerikan sekali penderitaan. Bahkan di neraka yang panas yang paling ringan saja, itu dijelaskan bumi tempat kita berpijak ini, itu seperti pelak baja yang membara 1000 derajat Celcius atau lebih. Dan dinding-dindingnya juga penuh dengan hal yang seperti itu. Sangat mengerikan sekali. Kalau seandainya kita, di kepala kita, rambut kita dibakar oleh api, dan kita disuruh untuk bermeditasi, maka akan sangat sulit sekali kita bisa berkonsentrasi. Kita akan bergegas bagaimana supaya cepat-cepat mematikan api tersebut. Apalagi kalau kondisi di neraka. Bahkan diperumpamakan seperti ini. Kalau seandainya seseorang itu memasak dengan kuali yang sangat panas dan minyak yang mendidih, menggepul-gepul, kemudian dimasukkan seekor ikan yang hidup-hidup di dalamnya, penderitaan yang dialami oleh ikan ini itu tidak ada artinya dibandingkan penderitaan yang dialami suatu makhluk yang berada di neraka.
Nah, dalam kondisi penderitaan yang sangat begitu besar, akan sangat sulit sekali Bapak Ibu sekalian bagi seseorang untuk mempraktikkan dharma. Nah, kembali kita renungkan kepada diri kita. Oh, betapa beruntungnya saya. Saya tidak mengalami hal seperti itu. Sehingga saya mempunyai kondisi yang sangat ideal untuk mempraktikkan dharma. Itu poin yang pertama ketika suatu makhluk terlahir di neraka. Yang kedua adalah ketika suatu makhluk itu terlahir sebagai hantu kelaparan. Kalau kita tidak makan 1 hari, 2 hari saja, kita sudah sangat sulit sekali ya. Perut keroncongan, gemetaran, ada bahkan yang sampai keluar keringat dingin. Ya, saking laparnya kita. Nah, bayangkan kalau suatu makhluk itu tidak memperoleh makanan dalam waktu yang sangat lama. Bertahun-tahun tidak makan. Mengerikan sekali. Seandainya kita disuruh mendengarkan dharma dalam kondisi perut keroncong, kita akan mengatakan, oh tunggu dulu, Bante, saya harus diberikan makanan dulu. Untuk mengatasi rasa lapar saya ini baru bisa berkonsentrasi mendengarkan dharma dengan baik. Ketika kita sangat lapar sekali, sangat susah untuk berkonsentrasi. Bahkan dharma yang kita mau dengarkan juga menjadi tidak bermakna. Nah, dalam kondisi kelaparan yang sangat akut sekali, merupakan sesuatu hal yang sangat sulit untuk bisa mengakses dharma. Jadi makhluk-makhluk ketika terlahir di setan kelaparan, dengan kelaparan dan kehausan yang sangat ekstrim seperti itu, tidak bisa dia mendengarkan dharma, mempraktikkan dharma. Karena kondisinya tidak mendukung. Nah, kita coba kembalikan ke diri kita sendiri. Oh, kita renungkan, betapa beruntungnya saya tidak terlahir dalam kondisi seperti itu. Sehingga kita mempunyai kesempatan untuk mempraktikkan dharma dengan baik. Jadi poin kedua, ketika suatu makhluk terlahir sebagai hantu kelaparan, itu merupakan ketidakbebasan. Yang ketiga adalah ketika suatu makhluk terlahir sebagai binatang. Dengan segala keterbatasannya, dengan segala kecemasan dan penderitaannya, dia akan sulit sekali untuk mempraktikkan dharma. Bahkan seandainya kita punya seekor anjing, kita katakan, kita suruh, oh anjingku, sekarang coba kamu bacakan mantra Om Mani Padme Hum 108 kali. Kalau nanti bisa akan dikasih hadiah. Adalah sesuatu yang tidak mungkin. Dia hanya mungkin mendengarkan saja. Bahkan burung beo yang bisa mengucapkan mungkin kata Amitabha, Amitabha, dia cuma bisa mengucapkannya tanpa mengerti maknanya. Cuma cukup aneh juga. Ada juga kadang-kadang umat dengan segala penderitaannya dia bilang, aduh enak sekali ya, saya kepingin sekali nanti kalau mati mau terlahir sebagai burung katanya. Nggak ada penderitaan. Ini karena kebodohan. Karena dia tidak tahu betapa cemasnya binatang itu. Bertemu dengan yang sejenisnya, dia diburu, berantam, disingkirkan, disakiti. Mereka tidak punya kesempatan untuk bisa mengembangkan batinnya. Bahkan kalau misalnya ada, kita lihat ya, ada anjing pelacak yang dilatih dengan biaya yang sangat besar oleh polisi, kita katakan. Tapi anjing ini kan setelah jadi anjing yang sangat pintar, dia tidak bisa mengajarkan anjing lain, karena dia tidak punya kemampuan untuk itu. Nah, jadi kita renungkan kembali ke diri kita, wah betapa syukurnya saya tidak terlahir dalam kondisi seperti itu, sehingga saya bisa mempraktikkan dharma dengan baik. Yang keempat adalah ketika suatu makhluk terlahir
di alam dewa yang berumur sangat panjang sekali, di alam arupa Brahma. Ya. Jadi dijelaskan ketika suatu makhluk, ketika sebagai manusia dia bermeditasi mencapai tingkat-tingkat konsentrasi sangat tinggi sekali dalam mati dan terlahir di alam arupa Brahma. Ketika lahir di sana, yang muncul adalah pikiran, oh sekarang saya terlahir di alam surga ini. Dan dia tercerap dalam meditasinya dalam waktu yang sangat lama sekali. Puluhan kalpa, mahakalpa, yang sangat lama sekali tercerap di sana. Dan nanti pada saat habis masa hidupnya, yang muncul hanya pikiran, oh sekarang saya mati dari tempat ini. Dan dia tidak punya kesempatan untuk saking asiknya tercerap dalam objeknya itu, dia tidak punya kesempatan untuk melatih mengembangkan batinnya lebih jauh mencapai pembebasan. Bahkan pada masa dia berada di sana, ada satu Buddha, dua Buddha yang muncul membabarkan Dharma, dia juga tidak tahu. Ya, seandainya dia tahu ini, dia bisa mempraktekkan Dharma. Meskipun kita tahu bahwasannya ada dewa-dewa tertentu yang juga melakukan kebajikan, tapi hampir kebanyakan para dewa, apalagi para dewa yang terlahir di alam Kamaloka yang penuh dengan kesenangan, biasanya akan terbius oleh kesenangan-kesenangan yang begitu sangat dahsyat, menjerat mereka, sehingga mereka terlena, tidak mempraktekkan Dharma, dan akhirnya terjatuh di alam yang sangat menyedihkan, Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi 4 kondisi ini adalah berhubungan dengan kondisi yang bukan manusia, ya. Terlahir sebagai makhluk di neraka, terlahir sebagai hantu kelaparan, terlahir sebagai binatang, dan terlahir sebagai dewa yang berumur panjang sekali. Ini membawa satu ketidakbebasan dalam mempraktekkan Dharma. Kita coba kembali ke diri kita, betapa beruntungnya saya terlahir sebagai manusia yang terbebas dari 4 kondisi tadi yang saya jelaskan. Dan 4 kondisi berikutnya kita akan sampaikan di bagian kedua nanti. Jadi Bapak Ibu sekalian, itulah yang menjadi alasan kenapa Buddha sampaikan sangat sulit terlahir sebagai manusia. Nah, 8 kondisi ini kalau tidak ada pada kita, yang 4 sekarang ini kan kita sudah terbebas dari 8 kondisi itu. Nah, yang 4 lainnya juga semoga kita terbebas dan kita bisa dikatakan orang yang sangat beruntung. Demikian Bapak Ibu sekalian, bagian pertama dari sharing Dharma pada hari ini. Kita akan sambung di bagian kedua untuk 4 bagian berikutnya. Saya akhiri dengan salam dalam Dhamma. Namo Buddhaya.